Selamat pagi. Kelihatan nggak paparan saya? Pagi, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kan Pak. Oke. Baik. Jangan lupa isi absensi ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin umumkan bahwa praktikum pemilihan tanaman kita, laporannya kalian harus serahkan sesuai dengan pengumuman saya yang terbaru di grup. Diantar oleh salah satu anggota kalian ke rumah ya, jangan ke kampus karena saya belum bisa ke kampus. Dan semua orang, ketua dan anggota menandatangani lembar terdepan. Sehingga sah. Foto-foto yang diperlukan ditaruh ya, dicantumkan. Terutama foto-foto yang mengandung informasi tentang kehadiran dan diskusi. Baik, kita lanjutkan mata kuliah kita dengan topik yang ketiga, itu tentang keragaman. Pemulihan tanaman berbasis pada keragaman. Keragaman adalah dasar bagi pemulihan tanaman. Keragaman, keanekaragaman. Perbedaan satu dengan yang lain dalam konteks genetik merupakan dasar bagi pemulihan tanaman. Dan itu karena perbedaan satu dengan tanaman yang lain bisa karena dua. Pertama, karena lingkungan. Satu ditumbuhkan pada tanah yang subur, satu tumbuh pada tanah yang gersang, padahal genetiknya sama. Genetiknya sama. Kemudian variasi karena hereditas, artinya variasi karena perbedaan genetik. Yang terpenting bagi pemulihan tanaman adalah variasi karena hereditas. Variasi karena perbedaan gen-gen. Kenapa? Karena dengan variasi itu kalau kita pilih berdasarkan variasi itu, maka gen itu diturunkan kepada keturunannya sehingga kita dapat melakukan perbaikan terhadap keturunannya. Itu sebabnya sekali lagi yang terpenting bagi pemulihan tanaman adalah keanekaragaman keragaman dari gen-gen, ya, hereditas dari tanaman. Sehingga kalau dipilih, yang dipilih itu sudah berbeda secara genetik dari tanaman lain. Contoh dari karakter dari tanaman itu misalnya seperti tadi, bentuk daun, ukuran daun, komposisi, produksi, atau perkembangan tanaman. Jadi sekali lagi, variasi karena lingkungan atau environmental variations adalah variasi dalam karakter antar tanaman karena pengaruh. Sedangkan variasi hereditas, hereditary variations, adalah variasi dalam karakter antar tanaman yang berbeda secara genetik. Variasi yang disebabkan perbedaan secara genetik tersebut akan diturunkan pada keturunannya atau disebut juga progeny. Contoh-contoh karakter itu misalnya bentuk, ukuran, komposisi, produksi, atau perkembangan. Tapi sekali lagi, saya ingin tegaskan kembali bahwa yang diturunkan itu bukanlah karakter itu, tapi yang diturunkan itu adalah gen-gen. Nah, kalau tadi kita secara ekstrim memisahkan antara variasi karena lingkungan dan variasi karena hereditas, tapi sesungguhnya ada tidak se-ekstrim itu pemisahannya. Tidak sebebas itu pemisahannya. Sebagai contoh, varietas gandum yang tahan terhadap penyakit karat menghasilkan tingkat produk yang sama dengan varietas gandum yang rentan terhadap penyakit karat dalam kondisi
lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan penyakit karat. Artinya ada serangan penyakit karat, tetapi gejalanya sama karena kondisi lingkungan tidak kondusif bagi perkembangan penyakit karat itu. Tidak kondusif bagi perkembangan penyakit karat itu. Jadi meskipun kena penyakit karat tanaman itu, tapi tidak menimbulkan gejala yang hebat. Nah, tugas pemulihan tanaman adalah mengidentifikasi variasi tersebut. Yang manakah tanaman ini yang rentan, yang manakah tanaman ini yang tahan terhadap penyakit karat. Jadi yang harus diambil adalah tanaman yang tahan terhadap penyakit karat. Dari manakah asal dari keragaman yang dapat diturunkan? Di genetika sudah kita pelajari. Variasi itu berasal dari, pertama, rekombinasi gen. Gene recombination. Sekali lagi sudah kita pelajari ini di genetika. Yang kedua ada variasi dalam jumlah kromosom. Ini juga sudah kita pelajari di genetika. Yang ketiga ada mutasi. Tiga-tiganya ini tidak kita pelajari lagi, karena sudah kita pelajari di genetika, kalian pelajarilah. Yang ini hanya mengingatkan kembali bahwa itulah sumber-sumber keragaman pada tanaman. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang keempat dari kuliah kita. Yaitu inheritance kuantitatif. Ya. Inheritance kuantitatif. Inheritance itu artinya penurunan. Kuantitatif, jadi ada dua jenis karakter tanaman, kalau kita kelompokkan, yaitu karakter kualitatif. Qualitative characters dan karakter kuantitatif. Karakter kualitatif adalah karakter yang variasinya terputus. Contohnya misalnya mati, hidup, dan mudah diidentifikasi. Meskipun tumbuh dalam lingkungan yang beragam. Ini juga di genetika sudah kita pelajari. Oke? Karakter ini dikendalikan oleh sedikit gen. Satu atau beberapa gen saja. Contoh yang lain dari karakter kualitatif ini misalnya warna biji. Ada yang kuning atau hijau. Pilihan hanya dua, kuning atau hijau. Tidak ada di antara kuning dan hijau. Selanjutnya adalah karakter kuantitatif. Karakter kuantitatif ini mempunyai variasi yang kontinu dan mudah dimodifikasi oleh lingkungan. Dan karakter ini dikendalikan oleh banyak gen. Di genetika sudah kita pelajari ini, poligen multi-alel. Banyak karakter penting pada tanaman yang masuk dalam kategori mempunyai nilai-nilai ekonomi. Misalnya bentuk. Kalau di bunga bentuk itu sangat penting.
Besar biji, ini berkait dengan produksi. Kemampuan berproduksi, ketahanan rebah atau kualitas ditentukan oleh banyak gen. Jadi banyak karakter-karakter tanaman itu ditentukan oleh banyak gen atau masuk dalam kelompok karakter kuantitatif. Nah, setiap gen yang mempengaruhi karakter kuantitatif ini memberi sumbangan sedikit, tapi kalau ditotalitaskan sumbangannya keseluruhan, maka terbentuklah fenotipe yang diharapkan itu. Nah, gen-gen seperti ini disebut gen-gen banyak atau multiple genes atau polygen. Gen-gen ini tersebar di dalam beberapa kromosom, jadi tidak pada satu kromosom saja, tapi di beberapa kromosom. Nah, penurunan atau hereditas dari gen-gen banyak tersebut disebut atau dinamai sebagai inheritance kuantitatif. Quantitative inheritance, penurunan gen-gen kuantitatif. Di bahasa Indonesia kan secara sederhana itu inheritance kuantitatif. Dan karakter itu disebut karakter kuantitatif atau quantitative characters. Nah, studi klasik tentang inheritance kuantitatif dilakukan oleh seorang pemulia tanaman Denmark bernama W. Johansen pada tahun 1903. Nah, di kuliah ini kita ingatkan kembali gen-gen jamak, gen-gen polygen tadi. Jadi karakter kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen yang disebut sebagai gen jamak. Sekali lagi ini hanya mengingatkan kembali dari genetika. Ya. Kemudian beberapa pengaruh gen seperti segresi transgresi. Tentu kita bertanya kepada tanaman menyerbu sendiri, apakah turunannya mungkinkah menghasilkan turunan yang berproduksi lebih baik dari tetuanya? Di genetika sudah kita jawab itu. Mungkin. Yaitu kalau terjadi segregasi transgresif. Ya. Segregasi transgresif. Penjelasannya ada di sini, ya. Penjelasannya ada di sini. Jadi bagi pemulia tanaman, untuk tanaman menyerbu sendiri, segregasi transgresif ini sangat penting karena inilah yang memungkinkan turunannya mempunyai kemampuan produksi yang lebih tinggi dari induknya yang terbaik. Nah, kemudian ada tipe-tipe aksi gen, aditif, dominans, epistasis, dan lewat dominans. Lihatlah nanti di buku ya. Biometrika genetika, lihat nanti kita yang baca. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan heritabilitas. Nah, heritabilitas keragaman fenotipe tanaman disebabkan oleh keragaman karena genetik dan keragaman karena lingkungan. Jadi kalau disimbolkan varians V itu varians fenotip itu sama dengan varians genotip ditambah varians lingkungan lingkungan atau ragam. Heritabilitas atau koefisien heritabilitas ada proporsi dari keragaman karena disebabkan oleh genetik dibagi dengan keragaman disebabkan oleh fenotip. Nah, biasanya ini dalam pecahan dan disimbolkan dengan H. H sama dengan varians genotip dibagi dengan varians fenotip. Sekali lagi, kembali baca lagi buku saya. Kita harus ingatkan ini karena sangat penting. Tapi tidak membahas lagi kita lebih mendalam. Kemudian, intensitas seleksi dan kemajuan genetik. Pada pemulia tanaman ingin memprediksi berapakah kemajuan genetik, genetic advance, yang diperoleh pada satu generasi seleksi. Bila dipilih beberapa tanaman. Rumusnya adalah ini. Kg sama dengan I kali akar dari varians fenotip kali H. Kg sama dengan I kali akar dari varians fenotip kali H. H itu adalah koefisien heritabilitas seperti di atas tadi. Nah, I itu konstanta.
Kalau intensitas seleksinya 1%, maka I-nya 2,665. Kalau intensitas seleksinya 5, maka I-nya 2,065 dan seterusnya. Contohnya, inilah contohnya. 2 varietas tanaman barley disilangkan untuk memperbaiki bobot biji. 100 tanaman F2 menunjukkan bobot 100 biji bervariasi dari 36,5 hingga 54,3 gram. Rata-rata 45,8 gram dan variansinya 22,4. Heritabilitas 0,383. Bila terhadap tanaman F2 dilakukan seleksi dengan intensitas seleksi 5%, artinya diambil 5 tanaman F2 yang mempunyai bobot tertinggi, maka kemajuan genetik Kg itu sama dengan rumusnya tadi ada I kali akar dari variasi fenotip kali heritabilitas. 2,063 kali akar dari 22,4 kali 0,383, Kg-nya sama dengan 3,74. Nah, Kg ini kemajuan genetik dapat dan harus diekspresikan dalam persentase rata-rata bobot 100 biji. Dan dengan demikian caranya adalah Kg sama dengan 3,74 dibagi rata-rata persentase bobot 100 biji itu 45,8 kali 100%, maka 8,17%. Apa artinya? Artinya, jika diambil 5 tanaman F2 dengan bobot biji tertinggi, maka turunan mereka diramalkan memiliki bobot biji 8,17% lebih tinggi dari turunan F2 yang tidak diseleksi. Itulah pengaruh seleksi. Kalau dibandingkan dengan yang tidak diseleksi, maka yang diseleksi ini memiliki bobot biji 8,17% lebih tinggi dari bobot biji andai kata F2 itu tidak diseleksi. Nah, tugas kalian adalah hitunglah ini di bawah ini. Ini tugas kalian. Hitunglah kemajuan genetik bila intensitas seleksi adalah 10%. Manakah kemajuan genetik lebih baik dengan intensitas seleksi 5% ataukah 10%? Manakah kemajuan genetik yang lebih baik? Apakah dengan intensitas seleksi 5% ataukah 10%? Ini tugas, ya, ini tugas. Saya beri waktu 2 minggu. Ya, saya beri waktu mengerjakannya 2 minggu. Bagaimana mengumpulkannya? Yaitu kan tadi dua minggu terlalu lama lah. Tanggal 17. Jadi pas kalian mengumpulkan praktikum pemulihan tanaman, di situ kalian kumpulkan tugas ini. Tugas tetap hasil diskusi kelompok. Ya. Tugas ini tetap hasil diskusi kelompok. Udah paham? Paham nggak ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak.
Ya, tetap tugas kelompok. Kalau kalian diskusi, fotokan, nanti tempelkan di kertas jawaban itu. Masing-masing menandatangani ada nama NPM. Ya. Rumusnya sudah ada di situ. Nanti saya share juga ini bahan kuliah saya ini. Baik, ada pertanyaan? Buka videonya dulu. Buka kameranya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi, tanggal 17 saya tunggu di rumah utusan kalian yang mengantar laporan praktikum dan tugas tadi. Ya, dan tugas tadi. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.